Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita dengan bacaan Ummul Quran. Kita tujukan pada guru-guru kita, orang tua kita, khususnya untuk pengarang kitab yang kali ini kita kaji, yakni kitab Fathul Mu'in. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun ay hadza tegese utawi iki ku tambihun pepeling. Laisa ora ana iku ala khadimiha, ing atase pelayane zaujah apa ilama kejaba perkara ya khusu kang tertentu apa maha ing zaujah wa tahtaju lan butuh sapa zaujah ilaihi maring ma. Contone ka hamlil ma'i kaya nggawa ake banyu lil mustahammi maring padusan anget, wasurbi lan minum, wasobihi lan ngesokake ma ala badaniya ing atase badane zaujah, ghusli khiraqil haidi lan basuh utawa ngumbah pira-pira gombale khed, wa tabkhi lan masak li akliha krana arahe zaujah. Amama anapun utahe perkara la yakhusu kang ora tertentu apa maha ing zaujah. Contone katobhi iku kaya masak li aklihi krana arahe mangane zauj, wa ghusli siyabi lan basuh utawa ngumbah pira-pira pakaiane zauj iku falayajibu mongko ora wajib apa ma ala wahidin ing atase wong suwiji minhuma sangking zauj lan zaujah. Bal huwa balik utawi ma iku ala zauji ing atase suami. Fayuafi mongko nuhoni sapa zauj hi ing ma binafsi kelawan awak dhewene zauj au bi ghairi utawa kelawan sakliyane zauj. Jadi potongan dari tambihun ini hal yang perlu diperhatikan bahwa tugas dari seorang pelayan yang diangkat oleh zauj atau disewa oleh zauj untuk istrinya itu hanya terbatas hal-hal yang berkaitan dengan istrinya, illa ma yakhussuha. Jadi posisi khotim pelayan itu khusus melayani pada istrinya. Contohnya apa itu? Kahamlil ma lil mustahammi, misalkan membawakan air godokan kemudian dibawa pada tempat mandi, atau kemudian membawakan air untuk diminum, dan juga misalnya wasobbihi ala badaniha, menuangkan air di atas tubuhnya istri, misalnya mandi terus kemudian diminta untuk membantu memandikan, membantu menumpahkan air ke badannya. Wa ghusli khiraqil haid, misalnya ini membasuh atau mencuci pakaian-pakaian yang terkena haid, dan juga wa tabkhi li akliha, memasak untuk keperluan makannya zaujah. Ini yang disebut illa ma yakhussuha wa tahtaju ilaihi. Jadi tugas pelayan yang diangkat oleh seorang suami untuk melayani istrinya tentu hanya terbatas untuk privasi seorang istri itu dan kebutuhannya. Oleh karena itu, amama la yakhussuha, hal-hal yang tidak berkenaan langsung, yang tidak bersifat privasi pada istrinya, tidak khusus pada istrinya. Misalnya apa itu? Memasak untuk kebutuhan makannya zauj, mencuci bajunya zauj. Maka yang demikian ini fala yajibu ala wahidim minhuma,
Yang demikian itu tidaklah wajib, tidak terbebankan alas salah satu dari keduanya. Bal huwa ala zauji. Bahkan gitu ya, tanggungan itu berada pada tanggungannya pihak suami. Maka pihak suami silakan kemudian fayuwaffihi binafsi, menyelesaikan urusannya sendiri secara mandiri au bighairi, atau dia minta bantuan orang. Jadi itu bukan urusannya pelayannya zaujah. Pelayan zaujah hanya melayani kebutuhan khusus dari zaujah dan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh zaujah. Muhimmatun ai hadi tegese utawi iki ku muhimmatun pira-pira perkara kang penting. Min sarhil minhaji iku saking sarai kitab al-minhaj. Min sarhil minhaji iku setengah saking sarai kitab al-minhaj li saikhina kedue guru kita Ibnu Hajar al-Haytami. Yakni kitab apa? Namanya kitab Tuhfatul Muhtaj. Utawi dawuh lawistaro lamuno beli sapa zawud khulian ing perhiasan audi bajan atau ing sutra li zaujati krana arahe istrine Zawud wa zayyana dan menghiaskan sapa Zawud ha ing zaujah bihi kelawan khulian audi bajan iku layasiru ora dadi apa khulian audi bajan ora dadi iku milkan dadi hak milik laha kedua zaujah. Seorang suami yang membeli perhiasan atau membeli pakaian yang terbuat dari sutra atau membeli apapun, misalnya pakaian yang tidak sutra pun, karena ini hanya contoh, yang belinya itu li zaujati, dia beli memang agar dipakai oleh istrinya, bukan dipakainya sendiri. Kalau dipakainya sendiri kan fix. Ini belinya saya tak beli untuk istri saya. Kemudian wazayyana habih, pakaian atau perhiasan itu kemudian dikenakan. Kalau pakaian dipakaikan kepada istrinya, kalau perhiasan berarti juga sama. Perhiasannya dipakaikan, pakaiannya juga dipakaikan. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah suami yang membeli perhiasan, membeli baju yang kemudian dikenakan pada istrinya itu bermakna pemberian hak milik apa tidak? Nah, maka jawabannya la yasiru milkan laha bidzalika. Ora dadi apa khulian au dibajan, maka perhiasan dan pakaian itu tidak menjadi milkan laha bidzalika, tidak menjadi hak milik dari seorang istri bidzalika sebab mengkono-mengkono tazyin, dari kata zayyana yuzayyinu tazyin. Jadi seorang istri yang kemudian dipaes-paesi begitu ya, ditazin, dikasih zinah, dihiasi dengan pakaian yang bagus, kemudian perhiasan yang bagus, itu tidak kemudian secara otomatis menjadi hak milik dari istrinya. Walau ikhtalafat lamuno suloyo, terjadi sengketa sapa zaujah hiya zaujah wa zaujulan suami fil ihda ing dalam masalah awe hadiah wal ariyati lan silian. Misalnya terjadi sengketa, istrinya mengatakan bahwa itu adalah pemberian hadiah, sedangkan suaminya mengatakan itu bukan hadiah tapi hanya sekedar pinjaman. Manakah yang dibenarkan? Sudiko mongko den benerake sapa Zawud, maka yang dibenarkan adalah pihak Zawud. Karena apa? Karena pada hakikatnya benda itu adalah miliknya Zawud, bukan miliknya zaujah.
maka hukum asalnya adalah kembali pada hak milik dari Zaud. Sehingga kalau terjadi sengketa, yang dimenangkan pertama yang mana adalah pihak Zaud. Karena al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-aslu baqa'ul milki ala Zaud. Wa mislulan iku padane Zaud warisuhu utawi ahli warise Zaud. Warisu utawi ahli warise Zaud. Walau jahaza lamun ngragati. Walau jahaza lamun ngragati. Lamun ngragati mempersiapkan begitu ya, atau ngasih. Lamun ngragati sopo ab seorang bapak bintahu ing anak wadone ab bijihazin kelawan bondo lam tamlik mongko ora iso miliki sapa bintun hu ing jihaz illa bi ijabin kejaba kelawan ijab wa qabulin lan qabul. Wal qaulu utawi kaul kang den benerake iku qauluhu ucapane ab fi annahu ing dalem sak temene ab iku lam yumalik durung aweh milik sapa abha ing bintun. Wa yukhadhu lan den ambil mimma saking perkara takorrara kang dadi tetep apa ma apa annama sak temene perkara yukti kang awehi ing ma sapa azzauju suami. Sapa azzauju suami sulhatan krana sulhah. Sulhatan krana sulhah, jadi untuk mendamaikan, untuk apa ya, biar rukun, biar gak cekcok. Nah, jadi ketika suami itu ngasih satu hal pada istrinya yang tujuannya adalah sulhatan agar tidak terjadi percekcokan, jadi biar kemudian rukun kembali. Wasobahiyatan nan pemberian waktu subuh. Kama kaya perkara iktida kang den biasaake apa ma bibadil biladi ing dalem sebagiane pira-pira negara. Ing dalem sebagiane pira-pira negara iku la tamliku. Iku la tamliku ora miliki sapa Zaud hu ing ma. Iku la tamliku ora miliki sapa Zaud hu ing ma. Illa bilafdin kejaba kelawan lafat. Au qasdi ihda'in utawa nyejo awe hadiah. Wa khilafan lan khalih nulayani lima maring perkara marra kang wis klewat apa ma ang fatawil Hanati saking pira-pira fatwane Imam Al-Hanati. Jadi dari pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui satu hal yang diberikan oleh suami pada istrinya dalam rangka agar rukun atau diberikan di waktu subuh sebagaimana tradisi yang berlaku di sebagian daerah, itu tidak berarti bahwa itu pemberian hak milik. Artinya statusnya hanya semacam meminjami atau meminjamkan, bukan pemberian hak milik. Kecuali kalau di situ illa bilafdin au qasdi ihda'in. Kalau kemudian secara jelas dikatakan bahwa itu adalah pemberian atau memang dari pihak suami ada tujuan untuk memberi. Qauluhu wa ifta'u ghairi wahidin utawi awe fatwane sakliyane wong siji. Artinya yang memberi fatwa itu lebih dari satu. Awe fatwa bi'anau kelan sak temene kelakuan iku lau akto lamun awe sapa zaudha ing zauja masrufan ing perkara kang den tasarrufake lil ursi krana penganten wadaf'an lan dadi
perkara kang nolak wasobahiyatan lan paweweh waktu subuh. Fanazazat nuli purik sapa zaujah ya istaroda mongko kena jabel sapa zaud al jami'a ing sekabehane wa ifta'u ghairi wahidin iku ghairu sahihin ora bener. Fatwa yang mengatakan bahwa seandainya ada seorang suami kemudian memberikan istri berupa hal-hal yang bisa ditasarufkan, masrufan lil ursi, bisa ditasarufkan untuk kegiatan penganten, sekaligus dia statusnya adalah wadaf'an menjadi mas kawin, wasobahiyatan dan pemberian waktu subuh, tapi ternyata istrinya setelah itu pure atau nusus. Lah di fatwa itu dikatakan istaroda al jami, seluruhnya bisa diminta. Pendapat ini atau fatwa itu dikatakan ghairu sahih, tidak benar. Karena apa? Idzit taqyidu krana utawi taqyid, batasan bin nususi kelawan nusus, iku laya ta'ata ora hasil apa at-taqyid bin nusus fis sobahiyate ing dalam masalah paweweh waktu subuh. Lima krana perkara qarrarat kang netepake qarrartu kang netepake sapa ingsun hu ing ma fiha ing dalam sobahiyah. Fiha ing dalam sobahiyah. Anha sak temene sobahiyah iku kasulahah, kaya akad suluh. Li'anau krana sak temene zaud iku intalafadha lamunong lafatake sapa zaud bihidain kelawan aweh hadiah au qasada utawa nejo sapa zaud nejohu ing ihda, ya malakat mongko miliki sapa zaujahu ing ma min ghairi jihati zaujati saking sakliyane arah sifat jejodohan. Wa ila lamono ora intalafat utawa lamono ora talafut fahuwa mongko taima iku milkuhu milike zaud. Wa amma masruful ars anapun utawi wa amma masruful ursi anapun utawi perkara kang den tasarufe anapun utawi perkara kang den tasarufake krana perkawinan iku falaisa mongko ora ana apa masruful urs iku biwajibin. Faida sorofat mongko ing dalam nalikane nasarufake sapa zaujahu ing masruful urs biiznihi kelawan idzni zaud ya doa mongko kasio-sio apa masruful urs alaihi ing atase zaud. Doa alaihi itu maksudnya sudah dianggap hilang dari penguasaan zaud. Amma daf'u anapun utawi ad-daf'u mana dasare nolak tapi sing dimaksud mahar iku faing kana mongko lamun ana apa ad-daf'u utawa lamun ana apa mahar iku qabla dukhuli ing dalem sadurunge jima ya istaroda mongko kena jabel sapa zaud hu ing al mahar. Wa ila lamun ora ingkana qabla dukhul berarti bi angkana ba'da dukhul ya fala mongko ora iso istaroda. Adapun persoalan mahar
kalau sudah diberikan pada pihak istrinya dan ternyata, saya ulangi, adapun mahar yang diberikan pada istrinya kemudian istrinya nusus, apakah boleh mahar itu diminta kembali? Itu dilihat sudah qobla dukhul apa belum, sudah didukhul apa belum. Kalau sudah didukhul tidak bisa ditarik kembali, kalau belum didukhul bisa ditarik kembali. Wa ila lamono ora qobla dukhul ya fala mongko ora istaroda. Litaqarrurihi krana dadi tetepe mahar bihi sebab dukhul. Fala yastaridu mongko ora kena njabel sapa zautu ing mahar bin nususi sebab nusus. Jadi kalau sudah didukhul mahar nggak bisa diminta. Kalau belum didukhul dan istrinya nusus bisa diminta. Wadaskutulan gugur, tidak berlaku kewajibannya opo almu'anu biro-biro biaya kulluha yoskabeane almu'an binususin sebab nusus, binususin sebab nusus, minha sangking arai zauja ijma'an kelawan ijma'. Artinya tiadanya kewajiban membiayai atau membayar nafkah keseluruhannya pada pihak istri yang nusus. Aturan ini adalah merupakan ijma'an, menjadi sebuah kesepakatan, begitu, konsensus begitu. Apa itu nusus? Ai bi khurujin, tegese sebab metu ang taati zahud, saking nuruti suami. Nusus di sini maksudnya adalah ketika istri sudah tidak lagi taat kepada suaminya. Wa illam taksam senajan ora dosa sapa zauja, kasaghiratin contone iku zauja kang isih cilik, wa majnunatin lan zaujah kang gila, wa mukrahatin lan zaujah kang dipaksa. Walau saatan, senajan onone nusus iku saatan sak saah, walaupun hanya sebentar, hanya 1 jam nususnya, maka tanggungan suami berupa nafkah menjadi gugur. Ai walau lahdatan, senajan iku kelawan sedilu. Ai walau lahdatan, senajan iku sedilu. Fatas kutu mongko gugur apa nafaqatu zalikal yaum, nafaqoe mengkono-mengkono dino. Jadi nafkah di hari itu menjadi tidak wajib dibayar karena istrinya nusus, walau nususnya itu saatan ay lahzotan, meskipun hanya sebentar. Wakis watu zalikal fasli, selain urusan nafkah makanan di hari itu tidak wajib dikasihkan, begitu pula wakis watu zalikal fasli lan sandangan mengkono-mengkono mongso. Kewajiban memberi pakaian untuk musim itu juga menjadi gugur, tidak berlaku kembali. Wala tuzaulan ora den bagi-bagi, ora den bagi-bagi, ora kena utawa ora iso dibagi-bagi, ora perlu dibagi-bagi apa nafaqatu zalikal yaum wa kiswatu zalikal fasl ala zama niat taat ing atase ala zaman nai to'ah wan nusus, ing atase 2 zaman yaiku taat lan nusus. Ala zaman nai to'ah wan nusus, ing atase 2 zaman yaiku taat lan nusus. Artinya kalau orang mempertanyakan bukankah nususnya hanya 1 jam, nah kalau 1 jam apa ndak kemudian nafkahnya itu yang apa ya, yang gugur, ya tinggal dibagi aja, tidak seluruh nafkah gugur, toh dia nususnya dalam 24 jam hanya 1 jam, berarti kan hanya 1/24, berarti kalau dibagi 24 yang 23 harus tetap dinafkahi. Bukankah begitu? Nah, ulama fikih mengatakan tidak.
wala tuza'u ala zamanayit ta'ah wan nusus. Jadi urusan nafkah itu tidak dibagi kapan waktu taat dikasih, waktu nusus tidak dikasih. Jadi langsung nusus, meskipun itu hanya sebentar, nafkah 1 hari menjadi hapus. Qaluhu walau juhila, lamuno tidak diketahui apa suku tuha gugure nafaqo bin nususi sebab nusus. Faang fako nuli aweh nafaqoh sapa Zaud. Nah, jadi suami itu meskipun istrinya nusus ternyata tetap ngasih karena dia nggak tahu nggak tahu ketentuan bahwa kalau istri nusus itu tidak perlu dikasih nafaqoh, nafaqohnya menjadi putus. Nah, tapi ketentuan ini suaminya nggak tahu, udah tetap dikasih aja. Lah belakangan dia tahu, walah ternyata kalau waktu nusus itu tidak perlu dikasih. Nah kemarin sudah terlanjur tak kasih, gimana? Boleh tidak diminta kembali? Maka jawabannya di sini, roja'a mongko kena meminta kembali sapa Zaud alaiha ing atase zauja, dengan catatan ingkana lamun ana sapa Zaud iku miman setengah saking wong yukhfa alaihi dzalika, yukhfa kang den khawatirake, yukhfa kang den khawatirake alaihi dzalika, yukhfa kang den khawatirake alaihi ing atase man apa dzalika mengkono-mengkono nusus. Nah, maka boleh diminta kembali, suaminya boleh meminta kembali kalau dia termasuk ingkana mimman yukhfa alaihi dzalika. Nah, kalau dia memang khawatir apa? Khawatir nanti kalau waktu nusus tetap dikasih, layu nusus terus nanti. Nah, jadi kalau dia di posisi itu, wah ini mending ditarik aja biar kapok tidak nusus lagi. Itu namanya ingkana mimman yukhfa alaihi dzalik. Jika dia seorang suami termasuk dalam golongan yang memang khawatir kejadian nusus itu menimpa pada dirinya. Wa inna ma lam yarji, angin bestine ora kena jabal sapa man wong ang faqo kang nafaqoake sapa man fi nikahin ing dalem nikah au sirain utawa sira, au sirain utawa sira itu beli, fasidin kang rusak, wa in jahila dzalika, wa in jahila senajan orang ngerti sapa man dzalika ing mengkono-mengkono fasid, lianahu karena saat temene man iku syara'atu mandang sapa man fi aktihima ing dalam akate nikahin au sirain, ala ayat mana ing atase yen to nanggung to nempui sapa man al mu'ana ing pira-pira ongkos biwad il yadi kelawan deleh kekuasaan, wala kadzalika lan ora kaya mengkono-mengkono, lan ora kaya mengkono-mengkono li'annahu syara'a fi aktihima, huna ing dalam kene-kene, huna ing dalam kene-kene mana ini, lau juhila sukutuha, wa kadza kaya mengkene-mengkene man angfaqa, man utawi wong waqa'a kang jatuh alaihi ing atase man apa tolakun tolak batinan, walam yu'lam walam ya'lam lan ora ngerti sapa man bihi kelawan tolak, fang faqo nuli aweh nafaqah sapa man muddatan ing dalem siji mangsa, summa alima nuli ngerti sapa man. Nah, ini ada kasus baru, gimana seandainya ada orang itu telah mentolak istrinya, namun dia nggak sadar bahwa sebenarnya apa yang dilakukannya itu merupakan bentuk tolak, namanya tolak batinan. Oleh karena dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa status yang telah ia lakukan itu sebenarnya mentolak istrinya,
dan dia masih menganggap bahwa istrinya itu masih menjadi istrinya sehingga dia ngasih nafkah, terus pertanyaannya, kalau belakangan dia tahu bahwa sebenarnya istrinya itu telah tertalak oleh perbuatannya, boleh tidak diminta kembali nafkahnya? Falayar jiu, mongko ora kena jabel sapa man, ndak boleh meminta kembali sapa man. Bima kelawan perkara angfaqo kang wis nafakake sapa manhu ing ma. Alal aujah miturut pendapat al aujah. Lah bagaimana soal nusus tadi? Kapan seorang istri itu dianggap nusus sehingga dia tidak lagi harus dibayar nafkahnya? Waya suluh hasil apa nusus biman izaujati kelawan oleh nyegai istri azauja ing suami minta matuin saking ngalap kasenengan. Jadi seorang istri dianggap nusus pada suaminya adalah ketika dia mencegah suaminya untuk bersenang-senang bersamanya, untuk tamattu. Walau binahwi lamsin senajan iku kelawan umpamane demek, disentuh ndak mau. Au bimaudhi'in utawa ing dalam siji panggonan ayana kang nentokake sapa zaudhu ing maudhi, atau satu bagian tertentu dipegang nggak mau, misalnya begitu. Lain manaat ora lamun nyegah sapa zaujahu ing zaud anhu saking tamatuk ludrin krana uzur. Jadi yang awal disebut nusus itu kalau dia mencegah suaminya untuk bersenang-senang bersamanya. Kondisi ini berbeda kalau memang ternyata istrinya itu mencegah suaminya tadi karena liuzrin, karena ada uzur. Contohnya apa? Kaki bari alati koyo gedene alate zaud, miliknya zaud terlalu besar. Apa batasan terlalu besar? Bihai sulat tahtamilu, kelawan sekirane ora kuat sapa zaujahu ing kiber. Omaradin lan loro, biha kelawan zaujah atau istrinya sedang sakit. Nah, itu namanya man itamatuk tapi liudrin, maka tetap harus ngasih nafkah suaminya. Yang sakitnya itu ya durru kang bahayani mahu ing dalam sertane marot opo alwat uwati. Wa qurhun lan ana catu fi farjia ing dalam farjine zaujah, alat kelaminnya sakit misalnya. Wa kanahwi haidin utawa umpamane khed, wa kanahwi haidin lan kaya umpamane khed, ini juga liuzrin. Wa yasbutu lan tetap. Nah, gimana penentuan alatnya terlalu besar tadi sebagai alasan uzur man itamatu? Wa yasbutu lan tetap apa kibar alatihi gedene alate zaud bi ikrori kelawan pengakuane zaud. Jadi kalau zaudnya mengaku alatnya terlalu besar, terlampau besar sehingga istrinya tidak lagi mampu menanggung, maka pernyataan zaud itu sudah dianggap cukup sebagai penetapan bahwa memang ada uzur. Au birajulaini utawa kelawan wong lanang loro, min rijalil khitani saking pira-pira wong lanang kang khitan, saking pira-pira wong lanang kang khitan, atau melalui persaksian dua laki-laki, yang dua laki-laki itu termasuk dari orang-orang yang dulu terlibat dalam khitannya suami yang alatnya besar tadi. Wayah talani lan ngreka sapa rajulani lingtisari zakarihi krana bangune zakare zaud bi ayyi khilatin kelawan endi-endine cara ghairi ilaji zakari kang sakliyane mancepake zakare zaud fi farjin ing dalam farji muharramin kang den haramake, au duburin utawa dubur.
au bi arba'in iswatin utawa kelawan papat pira-pira wong wadon. Fa'ilam yumkin lamun ora ngerti apa makrifatu ngaweruhi zakar illa binazrihina kejaba kelawan oleh ningaline arba ilaihi maring zaujan maksufayil farjaini khale kang den buka farji lorone. Jika 4 orang ini ya tidak mungkin bisa melihat kemaluan dari keduanya, ya tidak bisa melihat atau mengetahui tentang kemaluan laki-laki kecuali mereka melihat langsung dua kemaluan itu. Jadi redaksi kegedean atau terlalu besar itu kan berarti ada sesuatu hal dan ada hal lain. Nah, jadi satu hal yang masuk dan hal lain yang dimasuki, sehingga orang mengatakan tidak muat itu kan orang harus tahu apa yang masuk dan seberapa ukuran yang dimasuki. Halan tisari udwiye ing dalam kondisi intisare anggotane zaud ya jaza mongko wenang apa nazar liyashhadna krana bersaksi sopo arba. Maka kalau memang itu yang dibutuhkan untuk persaksian, mereka boleh melihat kemaluan dari laki-laki itu. Kapan melihatnya? Ketika intisari udwi, ketika dalam kondisi hidupnya alat kelaminnya seorang suami. Far'un laha man utamattu'i wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.